Pemirsa, 9 warga negara Indonesia akhirnya kembali ke tanah air setelah melewati ketegangan di perairan menuju Gaza. Selama ditahan oleh Zionis Israel, mereka mengalami perlakuan kasar, mulai dari kekerasan fisik, penyetruman hingga penelanjangan. Pemerintah Republik Indonesia mengecam tindakan tidak manusiawi Zionis Israel terhadap armada kemanusiaan yang melanggar hukum internasional. 9 warga negara Indonesia akhirnya kembali menginjak tanah air setelah melewati ketegangan di perairan menuju Gaza, Minggu 24 Mei 2026. Kedatangan mereka disambut pelukan keluarga yang sejak beberapa hari terakhir menanti kabar kepastian kepulangan. 9 WNI yang pulang terdiri dari relawan kemanusiaan dan jurnalis yang berlayar menggunakan beberapa kapal armada global Sumut Flotilla. Selama ditahan Zionis Israel, mereka mengaku mengalami perlakuan kasar, mulai dari kekerasan fisik, penyetruman, hingga penelanjangan. Setelah dari Asdod, kita dibawa ke penjara Kedzot ya di wilayah Gurun Negev. Kalau kita telusuri itu salah satu penjara terbesar ya dan yang paling ganas untuk saudara kita di Palestina di sana. Di penjara itu kami mengalami pelecehan ya, seluruh pakaian kami dipaksa untuk dilepas. Setelah pakaian kami dilepas, kemudian kami dipaksa untuk melakukan gerakan-gerakan yang mereka minta seperti itu. Dan tidak hanya sampai di situ, yang paling menyiksa bagi kami bukan hanya saat dipukul, akan tetapi di saat kami dikurung dalam satu ruangan kecil yang kurang lebih 2 kali 2 meter, dikurung dengan 30 orang di dalamnya. Dan kami tidak bisa tidur, kita berdiri, dan kita ada gantian, ada yang orang tua yang mulai kecapean, yang terluka, kita berikan yang lebih tua untuk duduk, dan yang muda-muda ini berdiri. Ini bekas luka saya, jadi mungkin kawan-kawan yang pernah diborgol ya saya itu tuh jadi mereka tuh diangkat diikat gini, jadi makanya akhirnya ini tuh otomatis ini jadi keseret-seret gitu, seret terus nanti dibalikin lagi, kalau udah misal udah nggak dipegang terus ditarik lagi jadinya begini akhirnya bekasnya ini juga, tapi ini udah nggak terlalu kelihatan, yang jelas ini sih. Saat itu kan berarti semua komunikasi terputus ya? Iya. Mereka tuh nggak bisa diajak komunikasi karena mereka satu, maaf ya, bahasa Inggris mereka jelek banget. Jadi kalau setiap saya ngomong apa, mereka tuh nggak tahu gitu doang kan. Terus habis itu yang kedua, ya tadi ya menyinggung soal tanda tangan segala macam. Saya juga nggak bisa nih bahasa Hebrew. Jadi saya takut kalau tanda tangan, dan memang saat pelatihan dari Global Sumut Flotilla pun saya diajarkan oleh adalah lawyer ya, namanya adalah lawyer, itu untuk tidak menandatangani apapun, do not sign anything kata mereka. Jadi itu jadi ini juga ya, jadi salah satu faktor akhirnya saya bisa selamat gitu, karena saya tidak menandatangani apapun dan saya tidak mencoba untuk membangun komunikasi apapun dengan mereka, karena saya tidak ingin terlihat mentereng, mencolok, melakukan provokasi, dikhawatirkan ditarget, karena mereka tuh benar-benar kejam lah, benar-benar barbar. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembebasan dan pemulangan 9 WNI ini merupakan hasil koordinasi intensif pemerintah secara berlapis. Negara mengupayakan serangkaian langkah diplomatik melalui 5 perwakilan di kawasan strategis bersama negara-negara sahabat. Pemerintah juga mengecam pencegatan terhadap kapal bantuan sipil dan menyebut tindakan Zionis Israel terhadap armada kemanusiaan tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan
Kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Para pejuang kemanusiaan ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0, armada sipil internasional yang berlayar membawa bantuan untuk warga Palestina. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika kapal-kapal yang mereka tumpangi dicegat militer Zionis Israel di perairan internasional 18 Mei lalu. Ratusan relawan dari sejumlah negara ditahan, termasuk 9 WNI yang ikut dalam pelayaran tersebut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.